Mengenal apa itu vitamin B1. Vitamin B1, tiamin, termasuk ke dalam kelompok vitamin neurotropik, jadi kegunaan lainnya adalah turut menjaga kesehatan sistem saraf. Sumber vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. Kandungan vitamin dan mineral umumnya dapat Anda temukan di dalam aneka makanan bergizi, seperti sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, kacang, serta biji-bijian. Selain itu, vitamin dan mineral juga banyak terkandung pada susu. Dosisi vitamin B1. Dewasa, 10-20 mg suntikan intramuskular, 3 kali sehari, hingga 2 minggu. Dilanjutkan dengan pemberian 5-10 mg tablet vitamin B1 per hari selama sebulan. Anak-anak, 10-25 mg suntikan intravena atau intramuskular per hari atau 10-50 mg tablet vitamin B1 per hari selama 2 minggu. Dilanjutkan dengan 5-10 mg tablet vitamin B1 per hari selama sebulan. Manfaat vitamin B1. Vitamin B1 memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin ini mampu mengurangi risiko terkena infeksi penyakit. Selain itu, vitamin B1 juga melindungi tonus otot yang berada di sepanjang dinding sistem pencernaan. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan penyakit beri-beri dan penyakit Wernicke. Penyakit beri-beri dapat dikenali dari gejala sesak napas, gerakan mata yang tidak normal, detak jantung meningkat, kaki bengkak, dan muntah-muntah. Efek samping lain yang pernah dilaporkan, antara lain gastrointestinal, seperti mual, rasa tercekik di tenggorokan, dan perdarahan saluran cerna. Kulit, seperti berkeringat, kulit hangat, ruam merah, dan nyeri atau indurasi pada tempat injeksi. Reaksi hipersensitivitas, seperti gatal, angioedema, urtikaria. Manfaat vitamin B1. Sumber energi, vitamin B1 adalah kunci untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi energi yang tubuh butuhkan. Bayangkan karbohidrat seperti bahan bakar, dan vitamin B1 seperti mesin yang mengubah bahan bakar menjadi energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas, berpikir, dan menjaga semua fungsi tubuh. Sistem saraf yang sehat, vitamin B1 membantu dalam produksi asetilkolin, sebuah zat kimia penting dalam otak yang membantu mengirimkan pesan antar sel saraf. Hal ini penting untuk fungsi pikiran yang jernih, konsentrasi, memori, dan gerakan otot. Jantung yang kuat, vitamin B1 berperan dalam menjaga detak jantung yang teratur dan tekanan darah yang normal. Selain itu, vitamin B1 membantu dalam pembentukan mielin, selubung pelindung yang menyelubungi saraf, termasuk saraf yang menuju jantung. Mempromosikan kesehatan mental, vitamin B1 dapat membantu mengatur suasana hati, mengurangi risiko depresi, dan meningkatkan kualitas tidur. Mengatur gula darah, vitamin B1 membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Ini sangat penting bagi orang dengan diabetes. Membantu menyerap nutrisi lainnya, vitamin B1 membantu tubuh menyerap nutrisi lain seperti vitamin B lainnya. Bagaimana cara tubuh memetabolisme vitamin ini? Tiamin di dalam makanan terdapat dalam bentuk tiamin polifosfat yang terikat oleh gugus fosfat. Agar tiamin dapat diserap oleh tubuh, maka gugus fosfatnya harus dihidrolisis oleh fosfatase dalam usus untuk menghasilkan tiamin bebas. Tiamin bebas akan ditransport ke dalam sel enterosit melalui membran apikal usus menggunakan tiamin transporter 1 dan 2. Kemudian, tiamin diabsorpsi secara aktif pada duodenum bagian atas yang bersuasana asam dan dibantu oleh adenin trifosfatase. Atau apabila konsumsi tiamin lebih dari 5 mg per hari akan diabsorpsi secara pasif. Setelah diabsorpsi, kurang lebih sebanyak 30 mg tiamin mengalami fosforilasi oleh enzim tiamin fosfokinase dan disimpan sebagai tiamin pirofosfat di dalam jantung, otak, hati, dan jaringan otot.
Tubuh manusia mengandung 30-70 mg tiamin. 80%-nya terdapat dalam bentuk tiamin pirofosfat. Separuh dari tiamin yang ada di dalam tubuh terdapat di otot, dan selebihnya terdapat di hati, jantung, ginjal, dan otak. Tiamin juga terdapat pada sirkulasi darah akibat pengikatan tiamin oleh sel darah merah, albumin, dan hemoglobin. Namun, tiamin dalam darah hanya dalam jumlah yang kecil dan dalam bentuk bebas. Pada sel otot, tiamin akan diubah menjadi tiamin pirofosfat untuk membantu metabolisme glukosa. Pada sel syaraf, tiamin berguna untuk metabolisme glukosa dan pembentukan neurotransmitter. Sedangkan pada ginjal, tiamin dikonversi menjadi tiamin monofosfat dan tiamin difosfat untuk metabolisme glukosa dan pembentukan urin yang berguna untuk mengekskresikan tiamin. Ekskresi tiamin dilakukan melalui urin dalam bentuk utuh dan sebagian kecil dalam bentuk metabolit, terutama tiamin difosfat dan tiamin disulfit.